Hai, jangan lupa subscribe ya, dukung channelnya. Oke, kita mulai ya ceritanya. Bab 1. Gadisnya tuan muda. Kalian siapa? Mama mau ngapain? Suara ketakutan dari seorang gadis kecil yang tengah duduk di pojok kamarnya. Gadis itu benar-benar ketakutan saat melihat dua orang bertubuh besar tengah menatapnya. Akan tetapi, tatapan mereka berdua bukan tatapan nafsu. Akan tetapi, tatapan datar. Mereka tidak berhak atas gadis itu. Yang berhak itu adalah tuan mereka yang sedang duduk di ruang tamu dengan santainya. Mereka berdua diutus untuk membawa gadis kecil itu ke bawah. Semua orang yang menjaga gadis itu sudah tergeletak di lantai. Mereka bersih bernyawa dan hanya tertidur saja. Gadis kecil itu menutup mata dan juga menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Dia tidak tahu keadaan dunia luar, meskipun umurnya sudah menginjak usia 18 tahun. Gadis yang begitu polos dan tidak terlalu banyak bertanya tentang dunia luar. Dari kecil, dia sama sekali tidak pernah keluar dari rumah istananya itu. Dia mempunyai kakak laki-laki yang begitu menyayanginya. Maka dari itu, dia tidak dibolehkan untuk keluar dari rumah. Bukankah itu sangat kejam? Tidak memperbolehkan adiknya melihat dunia luar. Akan tetapi, apa yang dilakukan pasti ada alasan tertentu. Dan ya, kakak laki-lakinya sedang menjaga adiknya dari musuh-musuh ayah dan musuhnya. Gadis kecil itu tidak pernah mengeluh kenapa dia tidak diperbolehkan untuk keluar. Dia begitu penurut. Meskipun selama ini dia hanya berada di rumah, gadis itu masih memiliki banyak teman. Ada beberapa gadis umuran dengannya, dan gadis-gadis itu adalah anak dari para pelayan. Semua pekerja di rumahnya tidak ada yang miskin. Semuanya sudah kaya. Meskipun sudah kaya, mereka tidak akan pernah mengundurkan diri. Rumah seperti istana yang memiliki lantai 10, bukankah itu seperti hotel bintang 5? Gadis itu tinggal di lantai 2 dan juga lantai paling atas. Dia memiliki 2 kamar di rumah itu. Dan kamar itu berbeda nuansa. Di lantai 5, bagaikan mall yang banyak menampung toko-toko. Ada beberapa toko di lantai 5. Itu sengaja dibuat oleh kakak laki-lakinya untuk gadis itu. Bukan itu saja. Bahkan di halaman rumah bak istana itu ada supermarket yang lumayan besar. Jika gadis itu menginginkan sesuatu yang ada di supermarket, maka dia tetap bayar. Uang kertas tidak pernah ia pegang. Dia hanya tahu kartu debit unlimited yang diberikan oleh kakak laki-lakinya. Jika dihitung, ada 50 pelayan di rumahnya dan juga 100 lebih penjaga. Namun, baru kali ini ada musuh yang bisa menerobos penjagaan yang begitu ketat. Pastinya, kejadian malam ini sudah direncanakan sejak lama dan begitu sempurna. Saat ini, kakak laki-lakinya tidak ada di rumah. Dia sedang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk membahas masalah proyek perusahaan. Maaf Nona, kami akan membawa Anda ke bawah. Tolong jangan memberontak. Salah satu bertubuh besar itu berbicara dengan sangat sopan. Dia menghormati gadis itu. Bukan dari kalimatnya saja, kedua telapak tangan mereka sudah menggunakan kaos tangan. Sudah bisa ditebak seberapa berharganya gadis itu. Setelah mendengar perkataan barusan, perlahan
Gadis itu melepas kedua telapak tangannya dari telinga, membuka mata pelan-pelan, menatap kedua laki-laki di depannya dengan takut. Gadis itu menurut. Ia perlahan berdiri dengan kaki gemetar. Dia mengingat kalimat yang diucapkan oleh kakak laki-lakinya. Menurutlah, itu semua demi kebaikanmu, adik. Kakak akan menjagamu selalu. Tidak akan kakak biarkan mereka menyakitimu di hari yang akan datang nanti. Itulah ucapan kakaknya yang dia ingat. Apa kakakku ada? Tanyanya dengan suara yang begitu lembut. Iya, Nona, Tuan ada di bawah. Mari ikuti kami, jawab mereka bersamaan. Kemudian, gadis itu mengangguk dan berjalan menuju keluar kamarnya. Sedangkan mereka berdua berjalan di belakang. Menuruni anak tangga dengan begitu anggun, rasa takutnya sudah memudar. Semua penjaga yang sebelumnya tergeletak di lantai sudah dibereskan oleh anak buah tuan muda. Di mana kakak? Tanyanya kepada dua laki-laki di belakangnya. Di sana, Nona, jawab salah satu laki-laki bertubuh besar, seraya menunjuk ke arah ruang tamu. Gadis itu tersenyum dan segera berlari untuk menemui kakak laki-lakinya. Hai kakak. Senyuman gadis itu memudar. Dia tidak mengenali laki-laki yang ada di depannya. Di mana kakaknya? Itulah yang sedang dia pikirkan. Menatap laki-laki di depannya dengan begitu bingung. Dia tidak pernah melihatnya selama ini. Selamat malam, Nona muda. Sapa tuan muda dengan lembut. Jujur saja, ini adalah pertama kali baginya melihat gadis itu dengan mata kepalanya sendiri. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana rupa gadis yang selama ini diincar oleh banyak orang. Padahal, setiap lantai selalu ada foto dari gadis itu di dinding. Bahkan begitu besar. Dengan seulas senyuman yang begitu memanjakan mata saat melihatnya. Siapa? Di mana kakak? Perlahan gadis itu memundurkan langkahnya, menjauhi tuan muda. Tuan muda terkekeh pelan melihat gadisnya sekarang. Gadisnya? Bagaimana bisa tuan muda itu mengklaim kalau gadis di depannya adalah miliknya sekarang? Apa kalian menyentuhnya? Pertanyaan yang begitu dingin dilantarkan olehnya kepada bawahannya itu. Laki-laki itu memiliki aura yang begitu menakutkan, tetapi hanya ditatap biasa saja oleh gadis kecil. Bukannya menjawab, tuan muda itu malah bertanya kepada dua laki-laki yang sebelumnya membawa gadisnya. Tidak, tuan, kami tidak berani. Mereka menjawab dengan suara gemetar. Baguslah, sekarang pergilah, titahnya, dan langsung diangguki oleh mereka. Akhirnya, kita bisa bertemu calon istriku. Dia berdiri dan mendekati gadisnya. Gadis itu memundur saat laki-laki di depannya semakin mendekat. Namun pada akhirnya, dia terduduk di sofa. Gugup, perasaan gadis itu tidak teratur. Bolehkah aku bertanya? Tanyanya. Gadis itu mengangguk dengan pelan, matanya bertatapan dengan mata tuan muda. Namamu siapa? Aneh bukan? Jika gadis itu calon istrinya, kenapa dia tidak mengetahui namanya? Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, dukung terus channelnya. Dadah.